Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Seperti biasa pagi ini kita dalam satu forum sarapan SDGs. Acara rutin pukul 6 sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama Kapus Datin kita. Kenapa bersama Kapus Datin? Karena ini memang acaranya Kapus Datin kita, Gus Ivanovic Agusta. Selamat pagi Gus. Ini menarik sekali kita pagi hari ini. Mungkin sudah kalau dari baju yang dipakai itu ketahuan kalau ini di mobil di perjalanan. Ini kalau di ruangan sudah pakai ikat kan, gitu, baju hitam. Tapi kalau di mobil udah pakai baju putih. Oke, Gus, menarik ini pendampingan penanganan warga miskin ekstrim. Ini kayaknya menjadi penting karena memang ada keyakinan, ada target dari Gus Halim tentang penyelesaian kemiskinan ekstrim. Silakan Gus. Terima kasih Gus Kocok. Kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional. Memang ini satu kegiatan yang punya momentum. Itu yang kiranya yang paling penting adalah ada momentum, dan momentum itu dimulai dari desa. Jadi peluang untuk istilah Gus Halim memupus kemiskinan ekstrim atau sebetulnya menangani warga miskin ekstrim di desa itu ada momentumnya sekarang. Hari Jumat kemarin Kang Iman sempat menyampaikan dalam forum tanya jawab bagaimana sih sebetulnya pola warga miskin ekstrim. Yang pendampingan itu tidak hanya dilakukan oleh tenaga pendamping profesional, tapi seluruh pihak. Contohnya di minggu lalu di satu siang gitu ada kepala BKKBN yang hadir di Kementerian Desa, dan kemudian salah satu poin yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Desa adalah
Halo Gus. Kerabat desa perlu memaklumi karena saling perjalanan kadang bekerja sinyalnya di turun. Silakan. halo di Ya, gimana Gus, bisa ya? ya, Oke, audionya tadi jadi sempat hilang. Silakan. termasuk pemerintah daerah itu juga sebagian sudah mulai siap dengan pendampingan. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini memang jenis pendampingan tersebut. Satu hal yang menarik dari kondisi saat ini sebetulnya adalah bahwa sudah relatif siap perangkat untuk penanganan warga miskin ekstrim. Jadi karena sudah siap, maka berhasil atau tidaknya itu berarti tergantung dari aksi atau tindakan kita. Gus Halim menggunakan istilah aksi karena dalam pemberdayaan, pendampingan, itu lazim kita kenal istilah aksi dan kemudian refleksi. Jadi aksi untuk tindakan atau kegiatan, kemudian refleksi untuk mengambil pelajaran dari tindakan atau kegiatan itu. Paling tidak yang sudah jelas saat ini. Jadi kalau dilihat dari berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan sejak hampir 3 dekade yang lalu. Yang pertama itu adalah dari kajian, ini ada seorang dosen di Bengkulu, Pak Jonet, yang menyampaikan selama ini salah satu kekurangannya itu agenda setting. Jadi political will untuk memang benar-benar menuntaskan kemiskinan. Makanya ketika tahun ini kemudian ada penguatan agenda setting atau political will ini, maka ini perlu segera diambil. Karena kalau tidak, momentumnya nanti pengulangannya itu tidak pasti lagi. Gitu. Nah, kita lihat beberapa hal dari agenda setting yang semakin menguat itu. Yang pertama memang ada arahan dari langsung Presiden supaya 2024 itu 0% kemiskinan ekstrim. Jadi kemudian muncul pertanyaan, apa bedanya kemiskinan dengan kemiskinan ekstrim? Itu yang akan kita bahas berikutnya. Memang kalau menurut SDGs, jadi UNDP dan PBB, yang dimaksud dengan no poverty atau di SDG desa disebut sebagai desa tanpa kemiskinan, itu targetnya adalah minimal 0% kemiskinan ekstrim. Bukan 0% kemiskinan secara keseluruhan, tapi 0% kemiskinan ekstrim yang itu berlaku pada tahun 2030 sesuai seluruh target SDGs. Namun untuk Indonesia, Presiden sudah menyampaikan targetnya dimajukan di 2024. Apakah itu mungkin? Ini salah satu kebijakan SDGs yang di Indonesia itu hampir selalu positif. Artinya selalu berhasil dari tahun ke tahun. Jadi kemiskinan ini kita mungkin jika kita menggunakan data by name by address dan kemudian digunakan dipraktekkan sebagai memang kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau istilah Gus Halim saya sampaikan misalnya, kenapa setiap kali bertemu bupati itu selalu diawali dengan memang penjelasan ini dan kemudian diakhiri bahwa kita semoga kemudian sama-sama masuk surga karena menghilangkan atau memupus kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian beliau menyampaikan itu upaya untuk meneguhkan niat supaya tidak goyah bahwa tujuannya bukan proyek, tujuannya bukan untuk program begitu, tapi memang tujuannya real, memang substantif
untuk menangani warga miskin ekstrim. Kemudian yang beberapa kali kami sampaikan ketika beliau langsung semangat untuk menandatangani waktu itu transformasi UPK sejak sejak tahun lalu sebetulnya. Itu karena memang alasannya satu, itu adalah dana bergulir untuk warga miskin. Jadi penting untuk bagi kita menguatkan niat bahwa ini memang urusan kemanusiaan dan seharusnya bisa untuk memang menghilangkan kemiskinan ekstrim. Jadi pertama tadi Bapak Presiden menyampaikan arahannya dan kemudian Pak Wapres sudah menyampaikan kepada publik mengenai kebijakan 0% ini yang agak besar publikasinya pada hari Kamis lalu, publikasinya pada hari Jumat di Jawa Tengah mengenai 0% kemiskinan ekstrim di 2024. Dan ini penting untuk semua Pemda karena memang lokasinya itu pada akhirnya adalah seluruh Pemda. Jadi lokasinya tidak beberapa Pemda tapi seluruh Pemda karena memang kenyataannya kemiskinan ekstrim ada di seluruh daerah gitu. Kemudian kepala daerah itu juga telah berkomunikasi berkali-kali dengan Wapres melalui rapat koordinasi maupun langsung dengan kementerian dan lembaga. Bahkan beberapa kepala daerah melaporkan dalam rakor itu bahwa tim dari Sekretariat Wakil Presiden telah datang ke lokasinya, langsung datang ke desa dan kelurahan gitu untuk yang pertama-tama mencek datanya. Apakah benar ada atau tidak. Contohnya dalam salah satu Zoom, ini ada pemerintah daerah yang menyampaikan sampai melihat kepada kuesioner SDGs desa. Untuk melihat apa saja sih informasi yang memang memungkinkan untuk melihat kemiskinan ekstrim ini. Kemudian yang kedua, sudah mulai ada komunikasi publik. Jadi berita Wapres misalnya di hari Jumat, termasuk yang besar, kalau di harian Kompas misalnya masuk dalam kira-kira 1/4, tapi di bagian tengah dari satu halaman itu, di halaman Nusantara. Dan kemudian kita tahu Gus Halim ada satu tulisan opini beliau, satu halaman penuh di media Indonesia. Kemudian pada hari sebelumnya, di hari Rabu, pada waktu konferensi pers dan kemudian ada pemuatan di hari Kamis, itu juga disebutkan bersama quote Gus Halim antara lain di Kompas juga bahwa memang bisa yakin untuk memupus kemiskinan ekstrim karena memang ini sudah saatnya gitu, sudah saatnya dan bisa dilakukan terutama oleh desa. Dan yang ketiga, memang data by name by address sebetulnya sudah ada sejak tahun 2005. Tapi hampir selalu di lapangan pada akhirnya tidak ada keterpaduan antara cara mengukur kemiskinan yang sifatnya makro sampai global, yaitu berbasis pada penghasilan, kadang-kadang oleh BPS dioperasionalkan menjadi pengeluaran, dengan data by name by address yang di sana memang tidak ada pertanyaan spesifik tentang penghasilan. Tapi yang ada adalah data-data mengenai kondisi rumah, kemudian kondisi lingkungan sekitarnya seperti itu. Sehingga ketika diklopkan itu menjadi rumit. Yang sering terjadi sejak tahun 2005 misalnya. Anggapan nasional ada sekian orang miskin, dan kemudian ketika di daerah ternyata jumlahnya lebih banyak. Sehingga kemudian muncullah berbagai jaring pengaman sosial dari pemerintah daerah. Itu karena memang ada satu angka di pusat yang kemudian dicari di lapangan keluarga yang mana sehingga masuk pada angka itu, dan kemudian ketika ternyata di lapangan lebih banyak, kemudian sisa atau kelebihan dari angka itu kemudian ditanggung oleh daerah. Jadi
pada saat itu seperti itu. Jadi data BNPA kemudian menjadi tidak langsung applicable di lapangan. Kemudian ada juga kasus yang sudah kita kenal, ada inclusion error, exclusion error. Itu artinya adalah data by name by address tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ada orang yang tidak miskin dimasukkan menjadi miskin. Ada orang yang miskin tapi tidak tercakup di dalamnya. Saya kira tenaga pendamping profesional juga mendapatkannya. Perangkat desa juga mendapatkannya pada saat mendata BLT dana desa sampai pada tahun ini. Nah, hal itu memang terjadi karena yang dimaksud dengan miskin dan kemudian sekarang miskin ekstrim itu berbeda antara data kemiskinan makro berbasis garis kemiskinan dengan kemiskinan mikro yang berbasis aset seperti rumah dan sebagainya. Karena itu di dalam SDGs desa kedua-duanya ada. Karena itu adalah cara kita berjaga-jaga dengan ukuran apapun, maka kita tetap bisa menghitung warga miskin dan miskin ekstrim. Sehingga SDGs desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan, itu tetap bisa dihitung, tetap bisa diperoleh angkanya. Jadi di dalam data SDGs desa itu ada data penghasilan. Misalnya di dalam salah satu rakor itu ketika Gus Halim selesai menyampaikan tentang data-data SDGs desa yang digunakan untuk menentukan jumlah dan lokasi RT kemiskinan ekstrim itu, kemudian disebutkan dari lembaga lain tidak bisa langsung seperti itu, tapi harus dihitung penghasilannya. Nah, justru di dalam SDGs desa data itu sudah tersedia dan tersedia di level desa. Jadi makanya sekarang ini memang waktunya, karena ada agenda setting yang sudah mulai menguat, sudah mulai ada komunikasi publik. Memang salah satu yang menarik dari komunikasi publik itu adalah bahwa dinas di daerah dan kemudian bahkan beberapa lembaga yang ada di daerah itu menyatakan, termasuk kepala desa ketika diwawancara wartawan, menyatakan sebetulnya kami tidak terlalu tahu pasti apa itu kemiskinan ekstrim. Sehingga kami tidak pasti bagaimana cara menanggulanginya di lapangan. Pada tahun ini, pada akhir tahun ini, dipastikan bahwa cara menanggulangi itu pun sudah bisa dilakukan mulai dari level desa, atau kalau istilah Gus Salim, kita mulai dengan jalan atau jalur mikro. Caranya bagaimana? Tadi setelah sudah ada data, maka kemudian konsolidasi data. Maka ini adalah tugas-tugas pendampingan kita. Yang pertama memastikan ada data, yaitu ketika beberapa tenaga pendamping profesional menyampaikan bahwa kuesionernya sudah menumpuk di desa. Sudah ada data yang sudah selesai 100% di desa, tetapi belum diupload di dalam dashboard sdgs.kemendesa.go.id, maka sekarang waktunya. Contohnya di Kuningan, Bupati langsung mengeluarkan surat kepada 53 desa yang belum selesai pendataan, supaya segera pendataan maksimal di hari Jumat kemarin, dan kemudian menguploadnya. Karena ada senjang yang jauh antara yang sudah terupload dengan yang kuesionernya masih belum terupload. Jadi ada sekitar lebih dari 800.000 warga desa yang belum diupload, ya. Sementara yang sudah diupload ada 360.000 warga desa. Jadi ada senjang yang perlu segera diupload, karena apa? Dengan memasukkan ke dalam dashboard strip sdgs.kemendesa.go.id itu, maka olahannya akan langsung dilakukan oleh aplikasi sehingga desa langsung bisa menggunakan. Jadi konsolidasi data SDGs desa, ini istilah yang sopan dari Gus Halim untuk menunjukkan ada kolaborasi data. Jadi tidak terlalu penting datanya beda-beda,
Tapi yang penting adalah sekarang saatnya untuk konsolidasi data di lapangan. Dan bagaimana cara konsolidasi datanya? Yaitu menyesuaikan dengan kondisi, data di lapangan yang real ada. Jadi mengujinya adalah korespondensi dengan data lapangan. Jadi misalnya ada beda miskin ekstrim menurut SDG desa, tapi bukan menurut DTKS. Maka tinggal dicek di lapangan. Keputusannya apakah kita setuju ini miskin ekstrim atau tidak. Kalau tidak berarti dicoret. Seperti itu saja. Jadi simple tapi ada kepastian di mana ruang dari kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim ini. Satu hal yang penting di masa sekarang ini adalah memastikan yang pertama ini adalah sebetulnya ada kegiatan yang harus dilakukan pada akhir tahun ini. Ada yang menyampaikan misalnya bagaimana bisa akhir tahun sementara ini waktunya tinggal 1 bulan atau 2 bulan lagi. Ada banyak hal bisa dilakukan. Misalnya jika warga miskin ekstrim ini belum mendapatkan JPS, maka JPS jaring pengaman sosial itu segera bisa didaftarkan pada bulan ini sampai bulan depan atau bahkan sampai bulan Desember. Itu kan hal yang mudah yang bisa dilakukan. Jadi memastikan warga miskin yang belum mendapat jaring pengaman sosial, warga miskin ekstrim yang belum mendapatkan, maka kemudian didaftarkan. Dan itu satu hal yang penting juga bagi tenaga pendamping profesional dan perangkat desa, kepala desa, memastikan isian dari BLT dana desa di dalam monef dd.kemendesa.go.id itu terisi penuh. Sehingga pada tahun ini atau tahun depan warga miskin ekstrim di dalamnya, jadi salah satu sumber data yang akan digunakan itu monef DD berkaitan dengan BLT dana desa, BNM by address. Ketika sudah siap NIK-nya dan kemudian itu bisa langsung disampaikan ke Kementerian Sosial sehingga akan beralih beban dana desa untuk JPS dialihkan menjadi beban dari Kementerian Sosial yang memang tugas dan fungsinya untuk penanganan warga miskin ekstrim menggunakan jaring pengaman sosial. Jadi penting untuk melengkapi monef dana desa, terutama menu BLT dana desa. Juga penting untuk memasukkan data-data SDG desa ke dalam dashboard strip sdgs.kemendesa.go.id. Nah, ini yang tahun ini. Jadi kami sampaikan tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang memang fiskalnya sangat tinggi ya. Itu memastikan bahwa begitu data itu terkonsolidasi, maka tindakan-tindakan yang perlu 1 bulan ke depan itu akan segera dilakukan. Nah, kebetulan di Bojonegoro misalnya ada program tuntas listrik sehingga warga miskin ekstrim yang keluarga itu belum terkoneksi listriknya, belum ada fasilitas listrik ya, maka segera dibereskan. Dan jumlahnya tentu saja tidak banyak sehingga memang bisa langsung dilakukan. Berapa lamanya untuk menuntaskan itu? Jika lamanya waktu itu 1,5 bulan sampai 2 bulan, sebetulnya akhir tahun ini masih memungkinkan. Juga ada tuntas jamban. Tuntas jamban ini pembangunan jamban tentunya tidak sampai 1 bulan, sehingga juga bisa diselesaikan. Ada lagi tuntas untuk bedah rumah. Kemudian ada lagi tuntas untuk air bersih. Jadi kebutuhan air bersih melalui PDAM dan kemudian jika dibutuhkan kemudian bantuan ke desa itu juga bisa dilakukan karena waktu untuk pembangunannya itu memang bisa hanya 1 bulanan. Tentu saja simultan untuk seluruh desa. Artinya apa? Memang kabupaten kota yang pada tahun ini ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu ya memang tetap bisa dilakukan. Paling tidak
berbagai kebutuhan jaring pengaman sosial tadi, termasuk juga beasiswa Kartu Indonesia Pintar, itu bisa dilakukan dengan segera gitu. Di tahun ini juga. Kemudian untuk jaga-jaga, salah satu pendampingan yang perlu dilakukan adalah di level desa, RKP dan APBDes untuk penanganan warga miskin ekstrim. Bersiap-siap. Karena sebetulnya sebagian itu akan masuk dalam gotong royong desa, tapi juga sebagian besar yang lain itu masuk dalam penanganan oleh Pemda sampai pemerintah pusat. Misalnya contohnya pada waktu Gus Halim Zoom pada hari Jumat kemarin, ada kepala desa menyampaikan, wah kalau soal listrik, kemudian bedah rumah, kami tidak sanggup kalau dana desa dipakai untuk sekian keluarga. Padahal di dalam presentasi Gus Halim itu sudah ditunjukkan kolom PIC-nya, penanggung jawabnya adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tapi yang penting, bahkan bagi pemerintah pusat pun, itu adalah di mana akan melakukan bedah rumah. Di desa mana, di RT mana, di RW mana akan melakukan bedah rumah. Kemudian di situ akan ketahuan berapa kebutuhannya. Termasuk bedah rumahnya apakah seluruhnya, ataukah hanya memperbaiki jendela yang tidak berfungsi, ataukah memperbaiki atap ya yang tidak berfungsi atau ada kebocoran, atau hanya memplester lantai rumah. Jadi bedah rumahnya sesuai data dari SDGs desa itu juga tidak harus seluruh pihak. Jadi istilah salah satu gubernur menyampaikan, kami siapkan unit cost-nya atau biaya satuannya itu sekian juta untuk bedah rumah. Tapi realnya di lapangan tentu membutuhkan data lebih detail. Yang dibedah itu komponen mana dari rumah. Nah itu, data itu sudah ada di dalam SDGs desa. Dan data itu pula yang akan digunakan bersama-sama untuk bedah rumah misalnya. Juga untuk keluarga yang tidak memiliki listrik. Nah, ke depan RKP atau kemudian pemerintah daerah itu perlu bersiap-siap juga. Ya, itu karena di tahun depan, kalau tahun ini ada 35 kabupaten kota yang perlu segera keluar dari kemiskinan ekstrim, di tahun depan itu jumlahnya 212, termasuk yang 35 kabupaten tahun ini, karena memang beberapa kegiatan di beberapa kabupaten mungkin baru bisa dilaksanakan di semester pertama, sehingga targetnya meskipun disebut 2022 sebetulnya adalah semester pertama dari 2022. Nah ini untuk tahun depan supaya kepala desa, perangkat desa, tenaga pendamping profesional, juga pemerintah daerah itu bersiap-siap. Di Provinsi Aceh ada, kemudian di Sumatera Utara, kemudian ada juga di Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat hanya satu, Kepulauan Mentawai. Kemudian di Provinsi Riau. Ini artinya apa? Ini adalah yang akan ditangani pada tahun 2022. Sisanya nanti tetap akan ada di tahun 2023, kemudian di tahun 2024. Jadi sebetulnya seluruh Pemda, seluruh desa, seluruh tenaga pendamping profesional itu memang sudah harus bersiap-siap seperti itu. Jadi ini di tahun 2022. Sumatera Utara sudah, Sumatera Barat, Riau ada juga 2 kabupaten di Riau, kemudian Sumatera Selatan, ya. Kemudian Bengkulu ada, kemudian Lampung untuk tahun depan ini, kemudian Kepulauan Riau ada 1, kemudian DKI Jakarta untuk tahun depan, kemudian Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, lalu Jawa Timur, kemudian Banten, ya. Setelah itu NTB, ya, Nusa Tenggara Barat. Maaf ini tidak
ada bentuknya, tapi di sini mulai Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur sudah pasti, kemudian karena tahun ini ada, tahun depan juga ada, kemudian Kalimantan Timur, ya. Setelah itu Sulawesi Tengah, ya. Kemudian Sulawesi Selatan, lalu Sulawesi Tenggara, kemudian Gorontalo, lalu Sulawesi Barat, kemudian Maluku untuk tahun depan, ya. Kemudian Papua Barat, lalu Papua. Jadi Papua sampai ke kota Jayapura. Jadi nanti bisa dicek lagi di YouTube untuk lokasinya. Tapi itu menunjukkan sebetulnya bahwa siapa saja, ya, lokasinya mana saja yang akan ditempuh, akan ditangani di tahun 2022. Yang itu artinya di tahun ini itu penyusunan APBD, kemudian penyusunan APBDes perlu mulai bersiap-siap untuk itu. Tentu saja kalau tidak bersiap-siap ya berarti nanti seperti kita bisa perkirakan akan ada refocusing lagi, akan ada revisi APBD dan APBDes di tahun depan. Jadi penting untuk mendampingi desa, ya. Baik itu dilakukan tenaga pendamping profesional maupun pemerintah daerah, juga daerah sendiri, ya. Karena ini adalah lokasi-lokasi yang akan menjadi lokasi penanganan kemiskinan ekstrim di 2022. Nah, kemudian apa yang kemudian akan dilakukan? Yang pertama itu bahwa bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, kita tahu di dalam SDGs desa itu ada pertanyaan mengenai penghasilan setahun terakhir. Jadi rincian dari penghasilan itu adalah benar-benar penghasilan. Jadi tidak diproksi atau tidak diperkirakan dari pengeluaran, tapi memang langsung dari penghasilan. Jadi mengapa ada cara menghitung kemiskinan itu diproksi atau diperkirakan dari pengeluaran? Karena menanyakan penghasilan seringkali tidak bisa tepat, tidak bisa alasannya begitu, tidak bisa tinggi. Sementara ketika bertanya pengeluaran itu bisa tinggi nilainya karena orang atau warga lebih mudah mengingat pengeluarannya gitu. Nah, yang dilakukan di dalam SDGs desa adalah menanyakan penghasilan supaya klop dengan konsep awalnya. Jadi konsep awalnya memang kemiskinan itu adalah ketika penghasilan berada di bawah garis kemiskinan. Nah, penghasilan ini ditanyakan, salah satu cara untuk mendapatkan data yang lebih real adalah menanyakan pada level, misalnya di sini, setahun untuk desa. Mengapa perlu menanyakan sampai setahun? Karena memang pengalaman selama ini ketika warga desa terutama para petani ditanya soal penghasilan itu ditanya per bulan itu menjadi repot. Bagi para petani kemudian nelayan itu lebih mudah penghasilannya itu setahun. Kalau para petani dia mengatakan setahun itu dia panen berapa kali, kemudian dia untung berapa, itu lebih mudah diingat. Jadi kalau kita ke desa, kita bertanya kepada petani, setahun ini untungnya berapa, petani akan ingat. Gitu. Demikian juga nelayan. Ketika mengatakan, wah pada musim panen, pada musim lautnya itu tenang, bisa dapat sekian. Tapi kalau sudah nggak bisa berlayar, ya kami kerja yang lain, serabutan, dapatnya sekian. Jadi bertanya setahun itu lebih real
daripada kita misalnya kemarin sudah kita diskusikan bagaimana pengeluaran itu pertanyaannya adalah seminggu yang lalu gitu. Sehingga survei-survei pengeluaran itu kemudian ditangani dengan kegiatan bulanan ya. Kalau kita berikan padat karya pada bulan ini dan kebetulan ada survei pada bulan ini, maka pendapatan dari warga kita itu akan tinggi sehingga kemiskinan di lokasi kita menurun. Tapi kita di sini kembali kami sampaikan di awal tadi bahwa Gus Halim selalu di akhir komunikasi dengan kepala daerah menyampaikan semoga kita sama-sama masuk surga begitu, karena memang substantif itu kita ingin mengentaskan warga miskin ekstrim hingga kita bisa memupus kemiskinan ekstrim di desa kita ya, seperti itu. Makanya kita bertanyanya seperti ini. Jadi ada pertanyaan yang memang di situ ada kolom penghasilan setahun. Itu yang kita pakai. Jadi ini salah satu sumber data by name by address yang di situ ada pertanyaan tentang penghasilan. Dan penghasilannya memang kita bertanya secara rinci, secara serius pertanyaan tentang penghasilan ini supaya bisa mendapatkan nilai penghasilan yang real, nilai yang real. Maka kita bertanya dengan sangat detail. Nah, bagaimana menghitung kemiskinan ekstrim? Ada beberapa cara menghitung, paling tidak ada 2 cara. Kita sudah pernah diskusikan, yaitu berbasis data makro, kemiskinan makro, konsep kemiskinan makro, dengan konsep kemiskinan mikro. Ya. Konsep kemiskinan makro itu menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu dihitung setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari. 2.100 kilokalori per orang per hari. Itu adalah nilai rata-rata kita supaya bisa hidup dengan gizi yang layak. Jadi 2.100 kilokalori itu nilai kita hidup dengan gizi yang layak. Dan kemudian bagaimana dengan minimalnya? Dari 2.100 itu berapa nilai minimalnya? Almarhum Profesor Sayogyo di tahun 70, kalau kita searching Google itu masih ada, itu tentang garis kemiskinan Sayogyo. Kalau BPS itu menggunakan hanya 1 garis, 2.100. Garis kemiskinan Sayogyo itu ada 3 garis, yaitu di 2.100 kilokalori, kemudian sampai di bawahnya itu sampai ke 1.800 kilokalori. Itu adalah istilah beliau, ini golongan yang melarat ini, melarat. Bukan sekedar miskin atau sangat miskin, tapi sudah melarat. Nah, itulah angka yang kemudian kita kenal sekarang antara lain sebagai kemiskinan ekstrim. Jadi pada dasarnya Profesor Sayogyo sejak awal sudah menyampaikan sebaiknya jangan hanya 1 garis kemiskinan, tapi ada beberapa garis kemiskinan. Gunanya apa? Gunanya untuk bisa mendeteksi warga lebih detail. Dan sejak awal Pak Sayogyo menyampaikan bahwa garis kemiskinan itu sebaiknya dihitung real dengan kondisi lapangan. Misalnya beliau sempat menyampaikan di tahun 1988 itu kenapa garis kemiskinan di desa kok tergolong tinggi, padahal warga desa itu ketika menggunakan, waktu itu beliau mengusulkan beras karena sebetulnya gampang, itu garis kemiskinan itu kalau BPS menggunakan basis uang, kalau Pak Sayogyo menggunakan basis beras, itu sebetulnya keduanya sama-sama prinsipnya, yaitu supaya bisa diukur gitu. Jadi dengan beras maka bisa diukur karena harga beras bisa berbeda-beda. Kemudian BPS menggunakan nilai uang dengan cara mengukur juga nilai uang berbeda-beda, sehingga garis kemiskinan di tiap kabupaten kota berbeda-beda. Menggunakan beras maka bisa kelihatan
beras yang dikonsumsi yang belum tentu bernilai uang. Jadi keunggulan dari menggunakan beras itu yang tidak bernilai uang. Mengapa ini penting? Karena memang di desa kadang-kadang orang itu mencukupi kebutuhan gizi tidak dalam bentuk penghasilan uang. Sehingga ada bupati yang menanyakan misalnya, kalau dihitung semua makanan di pekarangan dan di kebun itu dihitung dengan dijual, maka bisa jadi di atas garis kemiskinan. Tapi karena pertanyaannya dari lembaga itu berapa pembeliannya, maka yang tidak dibeli itu tidak dihitung. Dan itulah kelebihan dari garis kemiskinan Sayogyo yang memang berbasis natura. Tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya adalah bahwa kalau dia menggunakan basis natura, maka seperti biasa dulu, kekurangan dari barter itu penilaian terhadap natura yang lain menjadi lebih repot. Bagaimana membanding beras dengan misalnya sagu atau jagung? Bagaimana membandingnya dengan misalnya ikan dan kemudian rokok dan sebagainya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nah, yang penting di sini adalah dengan demikian kalau basisnya itu uang, maka ke depan kita harus sama-sama menyadari dan kemudian menjadi tugas berikutnya adalah bagaimana mengukur garis kemiskinan uang tapi di desa yang sebagian dari pendapatannya itu tidak diperoleh dari uang. Sama seperti nanti ketika istilah Gus Halim ada aksi untuk pengurangan pengeluaran orang miskin, misalnya membantu orang miskin dengan berbagai kartu jaminan sosial itu, berarti sebetulnya dengan uang yang sama itu bisa memperoleh barang lebih banyak. Karena sebagian dari biaya seperti biaya berobat dibereskan dengan BPJS, biaya untuk sekolah dibereskan dengan beasiswa, maka uang yang ada, pendapatan yang ada bisa dibelanjakan lebih banyak. Yang ada istilah akademisnya disebut sebagai disposable income. Jadi pendapatan yang memang tidak dihitung, tapi realnya itu meningkat. Nah, kalau seperti itu, bagaimana menghitung garis kemiskinan uangnya? Untuk hal-hal yang tidak dibeli, tapi tersedia. Tidak ada pembelian kesehatan, tapi kesehatannya sudah terjamin. Jadi ada masalah seperti itu. Nah, kembali lagi ke kemiskinan mikro. Selama ini adalah caranya, ada kemiskinan makro dihitung dari uang, kemudian ada perkiraan satu kabupaten itu berapa yang miskin, kemudian di lapangan para pendamping warga desa, pemerintah desa mencari sejumlah warga sesuai dengan angka survei kemiskinan makro. Dan itulah yang terjadi di sekitar 2 dekade yang lalu ketika ditemukan di lapangan lebih banyak. Nah, kemudian ketika lebih banyak itu basisnya, kenapa bisa lebih banyak? Karena langsung dihitung ini ya harusnya miskin, yang ini harusnya tidak miskin, tidak ada ukuran pastinya. Nah, ukuran yang lebih pasti pada saat ini adalah melalui data SDGs desa. Kenapa bisa lebih pasti? Karena tadi di bagian kanan terlihat ada berapa penghasilannya. Jadi kalau nanti dalam pendampingan ada konsolidasi data, misalnya ini sudah ada yang mengirim masuk, bagaimana cara kami ketika ada yang salah. Ini harusnya bukan golongan miskin ekstrim, tapi ini dimasukkan miskin ekstrim. Yang satunya lagi harusnya miskin ekstrim tapi nggak masuk. Jadi tidak serta-merta langsung menggantinya. Tapi coba cek di data SDGs desa. Jadi kalau ada kesalahan, maka kesalahannya itu dicek di data SDGs desa. Sehingga sinyalemen bahwa kita tidak bisa percaya kepada desa, apalagi pemerintah desa,
karena nanti akan langsung memasukkan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya menjadi miskin ekstrim. Tidak lagi seperti itu, karena kalau ingin mengubah dari hasil analisis SDGs desa ini, maka yang harus diubah adalah data warganya. Nah, kemudian kalau sampai data warga diubah, maka desa sedang mempertaruhkan trust, kepercayaannya. Apakah ketika pendataan SDGs desa itu asal-asalan atau memang sudah tepat? Gitu. Jadi yang pertama, kita memang perlu menyadari bahwa miskin ekstrim itu 80% dari tingkat garis kemiskinan. Dan kita menyadari bahwa garis kemiskinan di desa mungkin terasa tinggi. Sehingga mungkin dirasakan, kok orang ini, warga ini masuk warga miskin ekstrim, padahal dia kan sebetulnya nggak tergolong miskin kalau di desa kita. Maka perlu disadari seperti itu. Tapi tidak bisa serta-merta juga langsung mengganti yang tidak miskin dicoret jadi miskin, atau sebaliknya yang miskin dicoret. Ada kekhawatiran kalau nanti harus pakai dana desa, banyak orang miskin nanti dana desa tidak sanggup. Nah, banyak hal-hal di luar metode, di luar hal yang sifatnya metodologis yang kemudian menjadi kesalahan di dalam menilai ini. Makanya di dalam SDGs desa, kalaupun akan mengubah, maka yang diubah adalah data aslinya, data SDGs desa aslinya. Jadi tidak langsung bisa sewenang-wenang untuk mengubah miskin dan miskin ekstrim, supaya kepercayaan, tujuan utamanya, kepercayaan kepada desa dan data desa itu sangat kuat. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, dari kolom penghasilan setahun itu, ya, kolom penghasilan setahun itu dijumlahkan untuk tiap keluarga. Bagaimana kita tahu tiap keluarga? Di setiap kuesioner warga itu ada nomor KK, nomor kepala keluarga. Jadi disitulah yang nanti akan nyambung, ini ada di satu keluarga. Bagaimana kalau kakaknya sendiri tidak punya, maka akan nyambung dengan nomor yang sama, kode yang sama, karena cara menghitungnya secara elektronik itu adalah menghitung dari RT ke RT. Jadi menghitung dari RT ke RT. Mengapa menghitungnya dari RT ke RT? Karena satu RT itu lazim dia didata oleh satu pendata atau sampai 3 pendata. Jadi satu RT punya kode sendiri untuk warga yang tidak punya kakak. Makanya ketika kode satu RT dipakai itu relatif akan tepat. Apakah mungkin ada yang tidak tepat? Tetap ada kemungkinan seperti itu. Makanya ada konsolidasi data desa. Nah, kemudian ketika sudah dihitung di satu keluarga, satu kakak, maka ketemulah penghasilan keluarga itu setahun. Penghasilan keluarga itu setahun. Nah, data yang disediakan oleh BPS itu adalah data dari bulanan, data per orang per bulan. Maka kita perlu membagi tadi dengan anggota keluarganya. Jadi setelah kita mengetahui jumlah penghasilan keluarga setahun, kita bagi menjadi anggota keluarga, dari anggota keluarga, maka ketemulah rata-rata pendapatan anggota keluarga setahun. Mengapa perlu dirata-ratakan? Karena kalau tidak, maka anak-anak yang sedang sekolah, ya, kemudian apalagi bayi yang baru lahir, maka akan langsung terkategori miskin ekstrim bahkan, karena tidak ada penghasilan. Padahal dia ada di satu keluarga, di mana mungkin ayahnya, ibunya, kakaknya yang tertua sudah bekerja, dan kalau dirata-rata penghasilannya itu ternyata berada di atas garis kemiskinan. Makanya perlu dibagi dengan jumlah anggota keluarga, seperti di nomor 2. Setelah itu, kemudian dibagi 12. Mengapa dibagi 12? Karena kita akan membanding
dengan garis kemiskinan di kabupaten kota kita. Jadi ketika kita membanding dengan garis kemiskinan kabupaten, itu yang tersedia datanya adalah berapa rupiah per orang atau per kapita per bulan. Berapa rupiah per orang per bulan. Makanya kita gunakan itu. Bagaimana kalau per hari? Bisa juga, ya, bisa juga. Jadi pendapatan per kapitanya kemudian dibagi 30, maka mendapatkan per hari. Mengapa ini penting? Ada desa di Jawa Timur, di Malang, yang sudah melakukan sejak dulu melakukan pendataan BNPB address termasuk penghasilan keluarganya. Jadi ketika sekarang disebutkan bahwa rata-rata nasional untuk garis kemiskinan ekstrim adalah 12.000 per orang per hari, ya, maka desa itu langsung bisa menghitung siapa saja warganya yang bisa tergolong miskin ekstrim. Nah kalau kita itu cara yang lebih mudah adalah dibagi 12 menjadi rata-rata penghasilan orang per bulan. Kemudian kita bandingkan dengan garis kemiskinan kabupaten kota. Di mana kita memperoleh garis kemiskinan kabupaten kota? Coba buka webnya BPS, bps.go.id, ya, bps.go.id. Di sebelah kiri itu ada menu kemiskinan. Ya. Di sebelah kiri ada menu kemiskinan. Kemudian kalau itu diklik, maka kemudian akan muncul beragam tabel. Cari tabel, dan kemudian tabelnya itu ada tulisan tabel garis kemiskinan menurut kabupaten kota. Garis kemiskinan menurut kabupaten kota. Nah, di situ kemudian dicari kabupaten kota kita, kemudian kalikan 0,8 atau 80%. Maka itulah garis kemiskinan ekstrim. Jadi di dalam garis kemiskinan kabupaten kita kalikan 80%, kemudian jadilah itu garis kemiskinan ekstrim. Nah kemudian cek tadi warga kita, warga desa kita, jika dibandingkan 80% garis kemiskinan ekstrim, kalau dia sama dengan atau lebih rendah, maka pasti warga kita itu akan tergolong miskin ekstrim. Jadi warga kita yang di bawah 80% garis kemiskinan ekstrim kabupaten kota, maka dia adalah warga miskin ekstrim. Kalau antara 80% sampai ke batas garis kemiskinan, maka dia tergolong warga miskin yang tidak ekstrim. Ya. Jadi warga miskin biasa yang tidak ekstrim. Kemudian kalau penghasilan rata-rata warga kita, ya, rata-rata penghasilan orang per orang, ya, orang per orang warga kita itu di atas garis kemiskinan kabupaten, maka dia tergolong warga tidak miskin. Nah, sampai di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara menghitung kemiskinan ekstrim di desa kita dengan menggunakan data SDGs desa. Karena memang realnya itu adalah data BNPB address saat ini yang paling memungkinkan untuk real menghitung kemiskinan ekstrim dengan ukuran yang sama dengan ukuran global. Jadi ukuran dari PBB yang dilakukan oleh Bank Dunia dan UNDP, kemudian dalam SDGs yang kemudian masuk dalam SDGs desa, itu ukurannya memang benar-benar sama dengan ukuran dari desa. Ukuran desa kita itu sama dengan ukuran global, sehingga bisa berbicara di level global. Nah kemudian Gus Halim menyampaikan bahwa penting bagi desa untuk melakukan konsolidasi data, dan kemudian yakinlah bahwa memang data itu dari desa itu adalah data yang memang diambil oleh relawan real dari desa dan itu benar gitu. Jadi desa perlu punya kepercayaan diri bahwa ini menggunakan data kita sendiri dari relawan kita sendiri, ya, yang kemudian hasilnya seperti ini, dan kemudian kemiskinan ekstrim ini akan dibantu berbagai pihak. Jadi tidak berarti nanti dana desa terkuras habis untuk ini, bukan. Justru sebagian besar akan
akan menggunakan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu. Jadi tidak ada alasan untuk seperti itu, dan juga tidak langsung datanya apa namanya istilahnya datanya itu langsung bisa diotak-atik di lapangan, tidak seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan ini Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional, juga para kepala dinas yang kebetulan hadir di sini. Bagaimana Gus Halim bersemangat menyemangati kepala desa pada hari Jumat siang kemarin, gitu. Apa namanya itu? Yang menurut saya salah satu yang menarik bagaimana beliau menyampaikan desa. Tetapi seluruh warga miskin juga bagus kalau diurus di sini. Ngurusi kesehatannya, ngurusi apa ya, semua fasilitas yang tadi diterima untuk tetap diterima. Nah, begitu juga yang kategori 2 setelah diberdayakan ternyata bisa mandiri, dilepas dari posyandu kesejahteraan. Sehingga semakin tahun jumlah yang dikelola oleh posyandu kesejahteraan harus semakin berkurang. Nah, kenapa saya mengusulkan posyandu kesejahteraan? Karena kenyataannya kades kita itu relatif banget hebat-hebat. Saya temukan misalnya posyandu lansia sudah ada posyandu ODGJ sudah ada posyandu remaja juga ada. Jadi sudah ada kreasi-kreasi baru terkait dengan posyandu. Nah, Bapak Ibu Pak Kades, Pak Sekdes, teman-teman PD, PLD, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa desa-desa, utamanya yang hari ini Zoom, itu sudah siap datanya. Kenapa penting data? Karena masalah utama yang selama ini kita hadapi adalah data. Kenapa selama ini ada masalah data? Karena mereka yang butuh data tidak tanya ke desa. Ini pegang kuncinya. Jadi kenapa carut-marutnya data selama ini tidak selesai? Karena mereka yang butuh data tidak tanya ke desa. Ini kuncinya. Nah, hari ini saya ingin tunjukkan, saya ingin buktikan kepada dunia Indonesia bahwa desa bisa, termasuk bisa menangani data. Itulah pentingnya pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Saya yakin Pak Kades, data yang sudah kita kirim, yang belum buka nanti dibuka, itu tolong dipertahankan betul. Sebelum dipertahankan dicek lagi, karena nanti pasti dari pemerintah daerah akan datang ke desa melakukan konsolidasi kalau bahasa saya, atau melakukan cross check bahasa umumnya. Oh bener tak ini si A si B ini. Nah datanya ini Mbak Dres. Nah kita mulai dari sekarang, semua kebutuhan data warga itu seyogianya tanya ke desa, karena desa bisa mengumpulkan data, bisa mengolah data, bisa menunjukkan data valid, bisa mengupdate data, dan bisa menggunakan data secara maksimal untuk perencanaan pembangunan. Sekarang waktunya kita buktikan. Nah, itulah makanya Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Sekdes, segala hasil usaha kemarin terkait dengan pemutakhiran data berbasis SDGs. Sekarang ini waktunya kita tunjukkan bahwa desa bisa. Ya, jadi seperti itu semangat yang kita sedang sama-sama bangun pada hari ini, ya, bahwa pada hari ini kita ada satu kegiatan yang memang aksi, ya, istilahnya aksi besar untuk memupus kemiskinan ekstrim di desa. Dan pada hari ini memang ini kesempatan yang kalau istilahnya ini kesempatan yang terkulminasi ini, karena sebetulnya semua pihak sedang mendukung ini, atau kalau istilah semua semesta ini sedang mendukung itu. Dulu ada istilah mestakung begitu dari jenius matematika kita. Memang ada saat-saat seperti itu
Dan ini adalah saatnya, sehingga memang kesempatan ini harus digunakan. Kalau belum selesai pada pagi ini, bisa kita lanjutkan besok pagi nih, Gus Koco. Kiranya begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional, para kepala dinas, Pemda, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Gus. Ini kayaknya nggak akan selesai pagi ini. Kenapa? Karena menurut saya ada bagian yang agak terlupakan oleh negara atau pemerintah negara kita, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi kalau Undang-Undang Dasar kita jelas mengamanatkan di pasal 34 itu fakir, miskin, dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Oleh negara ya, bukan oleh desa. Kemudian negara mengembangkan jaminan sosial dan seterusnya. Sementara ini mohon maaf Gus, saya melihat apa yang sekarang disuarakan ini lebih pada apa yang menjadi agenda global. Dan kita punya undang-undang dasar yang menyebut fakir, miskin, anak terlantar. Ada orang fakir, ada orang miskin. Ini sesuatu yang berbeda. Bukan kemudian miskin ekstrim. Mestinya kita bicaranya adalah orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya aset, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya pun dia tidak bisa. Kemudian orang-orang yang tidak punya jamban, tidak punya fasilitas, tidak punya rumah, tidak punya apa, itu yang mungkin menurut saya kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itu yang menjadi lebih penting menurut saya ini Gus. Tapi oke, kita akan tunggu episode berikutnya. Buat saya mendengar penjelasan Gus Ivan tadi sudah cukup sangat jelas, karena memang bicara tentang kemiskinan, PBB di 95 sudah mengatakan kondisi membedakan antara pendapatan dan ketersediaan kebutuhan dasar. Nah, tapi kalau di Undang-Undang Dasar 45 kita, Indonesia berdiri, itu mempertegas ada yang fakir, ada yang miskin. Fakir dan miskin itu sesuatu yang berbeda, kemudian negara perlu hadir di dalamnya, dan amandemen undang-undang menyebutkan banyak hal, termasuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan martabat kemanusiaan. Artinya dalam amanat Undang-Undang Dasar sampai ke amandemen itu memang masih mengakui adanya fakir dan miskin, bukan miskin dan miskin ekstrim. Oke, kita akan karena waktu juga sudah sampai di penghujung, kita akan menunggu episode berikutnya ini Gus. Karena kadang-kadang terlalu semangat dengan mengikuti kebijakan global, kita lupa bahwa kita sudah punya dasar-dasar yang sangat luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Sampai di sini, kerabat desa, menarik kita mendiskusikan tentang bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim, dan indikator-indikatornya memang sudah sangat jelas, walaupun mungkin ini akan berubah tiap tahun ketika kita bicara 80% dari kemiskinan daerah. Kemiskinan daerah diubah, otomatis berubah juga. Ini bagian yang menarik untuk kita diskusikan. Sampai di sini sarapan SDGs pembuka pekan kita luar biasa. Kita membicarakan tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim, tetapi yang menarik adalah bagaimana kita bicara tentang ada yang fakir, ada yang miskin, dan ada anak-anak terlantar yang ternyata dalam bantuan pun tidak bisa masuk karena belum 17 tahun. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, ulupis gondol baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.